Wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Pulau Tenggara, perwakilan kelompok 3. Di sini kami akan mengaplikasikan cara untuk menggunakan aplikasi ASIK. Yang pertama yaitu kita buka Play Store untuk mengunduh aplikasi ASIK. Setelah mengunduh, masuk di aplikasinya dan memasukkan nomor WhatsApp yang terdaftar di WhatsApp. Setelah terverifikasi, kita mulai dari masukkan data diri pasien dan lakukan screening PTM. Dan setelah screening PTM, kita memasukkan tanggal pemeriksaan. Tanggal pemeriksaan itu tanggal ini hari, itu 1 September 2022. Setelah itu masukkan kode puskesmas, itu Puskesmas Pulau Tenggara. Setelah masukkan dan mulai aktivitas. Setelah mulai aktivitas di sini diminta data diri pasien. Setelah dilakukan data diri pasien, kita di sini isi dengan nomor NIK. Nomor NIK di sini dimasukkan dengan nomor NIK saya sendiri. Setelah masukkan nomor NIK, kita masuk dengan share NIK. Di share NIK di sini masuk data diri peserta. Data diri peserta di sini sudah ada yang terisi, sebagian dengan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan dimasukkan nomor HP. Sini saya masukkan nomor HP saya sendiri. Di sini ada status nomor. Setelah deteksi datanya lengkap, kita klik simpan. Setelah disimpan, di sini ada tentang muncul positif screening PTM. Di sini ada riwayat penyakit keluarga, diisi atau diklik, tidak ada. Penyakit hipertensi tidak ada. Penyakit jantung tidak ada. Tidak. Penyakit stroke tidak. Penyakit kanker tidak. Di sini diisi dengan screening atau sesuai dengan keadaan pasien yang ditanya. Tidak. Riwayat penyakit pribadi seperti diabetes tidak. Penyakit hipertensi tidak. Penyakit jantung tidak. Dan stroke tidak. Semua diklik sesuai dengan apa yang didapatkan pada pasien. Gangguan penglihatan tidak. Gangguan pendengaran tidak. Mental, emosional tidak. Dan disabilitas. Di sini tuli atau intelektual tidak. Setelah itu klik lagi selanjutnya. Setelah selanjutnya di sini ada screen itu faktor resiko. Di sini ada yaitu intensitas merokok. Tidak merokok, apakah peserta terpapar rokok orang lain dalam waktu 1 bulan terakhir? Kalau iya, diisi iya. Kalau tidak, tidak. Peserta apakah pernah menambahkan gula dikonsumsi 4 sendok di atas 4 sendok dalam sehari? Disesuaikan dengan yang diisi tidak. Makanan yang diolah dengan minyak, bila iya diisi iya atau tidak setiap hari. Apa serta makan sayur dan buah setiap hari, dan jika iya, tidak iya atau tidak setiap hari. Apakah peserta melakukan aktivitas fisik di atas 30 menit per hari atau 8 menit, diisi juga, diklik. Setelah terisi semua, kita klik selanjutnya. Di sini selanjutnya itu ada terdiri pengukuran. Di sini diukur dari setelah berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Di sini diisi sesuai dengan pemeriksaan pasien yang nantinya akan dilakukan di lapangan. Diisi di sini berat badan, tinggi badan, terus diisi dengan lingkar perut, tekanan darah. Terus setelah diisi semua, kita klik selanjutnya. Terus ada lagi tentang screening pemeriksaan mata. Di sini diisi sesuai dengan pemeriksaan apabila kita melakukan pemeriksaan kepada pasien. Tisus mata tidak diperiksa, katarak tidak, glaukoma tidak, retinopati tidak, visus tidak,
katarak tidak. Apabila dilakukan kita isi iya. Terus ini tajam pendengaran. Dilakukan apabila pendengarannya normal, diklik normal. Tidak ada, serumen tidak ada. Conge atau conge pada telinga kanan tidak ada. Tajam pendengaran telinga kiri tidak normal. Tidak ada, serumen pada telinga kiri tidak ada, conge atau nana di telinga kiri tidak ada. Klik selanjutnya. Terus di sini ada pengisian tentang gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam, dan kolesterol atau trigliserida. Apabila dilakukan, kita akan mengisi, misalnya di sini gula darah sewaktu 120. Kalau tidak dilakukan, akan dikosongkan. Terus klik selanjutnya. Di sini apabila dilakukan pemeriksaan IPA, diklik pemeriksaan IPA. Kalau tidak, ya tidak diperiksa. Seperti dengan pemeriksaan sadanis atau payudara kanan tidak dicurigai, ini kan tidak diperiksa jadi tidak dicurigai kanker. Payudara kiri tidak dicurigai kanker, baru diklik kirim. Setelah semuanya terisi, kita melihat di sini hasil pemeriksaan. Di sini ada pernyataannya itu faktor risiko makan tinggi lemak yang akan muncul sesuai dengan yang ada hasil pemeriksaan. Kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung lemak seperti goreng-gorengan dan santan agar terhindar dari obesitas. Kurang makan sayur, biasakan makan buah dan sayur minimal 5 porsi sehari agar terhindar dari penyakit tidak menular. Setelah itu kurangi olahraga dan hasil pemeriksaan pengukurannya antrometri IMT-nya itu 24,56 dan masuk normal. Lingkar perut normal. Tekanan darah 120/80 per hipertensi. Indera penglihatan tidak ada lakukan pemeriksaan. Setelah itu mata kiri tidak lakukan pemeriksaan. Indera pendengaran tidak dilakukan pemeriksaan. Telinga kiri tidak dilakukan pemeriksaan. Gula darah puasa ada 120 normal. Asam urat tidak dilakukan. Diagnosis 1. Apabila setelah muncul semuanya pada pasien didapat ada beberapa kayak obesitasnya atau lingkar perut yang tidak normal, akan dilakukan rujukan ke fasilitas seperti di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan atau di puskesmas. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan lebih tentang